di rumah maupun di sekolah tentunya teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Dina Putri Nakartika Putri, biasa dipanggil Dina Kartika. Oke, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran terkait materi sosiologi kelas 11 semester 2. Nah, materi apa sih yang akan saya bawakan? Teman-teman pasti nantinya bertanya yang apakah materi konflik sosial ataukah tentang cerita tentang persengketa tanah. Tentunya itu akan saya bahas nanti. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, ada baiknya saya memaparkan sedikit tentang kehidupan saya sebagai seorang siswa di sekolah SMA Negeri Bali Madara. Oke, pertama saya merupakan siswa kelas 11 semester 2, yaitu sudah mau menginjak ke kelas 12. Saya kelas IPS, anak sosial banget tuh. Saya merupakan anak sosial. Saya menyukai mata pelajaran yang pertama itu adalah mata pelajaran sosiologi. Asik. Nah, guru mata pelajaran sosiologi saya itu adalah Miss Alista sendiri. Miss Alista merupakan guru yang mengampu mata pelajaran sosiologi di sekolah, yaitu di SMA Negeri Bali Madara. Oke, kita tidak menunggu lama lagi, mari kita bahas materi apa sih yang akan saya bawa gitu. Nah, materi yang saya bawa yaitu tentang, mari kita tulis di papan. Materi yang saya bawa adalah integrasi sosial. Oke, ini merupakan materi yang akan saya paparkan pada video ini, yaitu integrasi sosial. Mungkin di kamera itu kurang bagus terlihat karena video saya itu tidak isinya mau habis gitu ya. Integrasi sosial. Oke. Pada materi integrasi sosial, saya akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian. Oke, pertama itu adalah pengertian dari integrasi sosial sendiri. Yang kedua adalah pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Yang kedua adalah ciri khusus dari integrasi sosial. Yang ketiga adalah faktor pendorong dari integrasi sosial. Dan selanjutnya adalah contoh kasus dari integrasi sosial sendiri. Teman-teman mungkin sudah mengetahui apa sih itu integrasi sosial, apa yang diartikan atau apa yang dimaksud dengan integrasi sosial, pasti teman-teman sudah tahu. Untuk anak-anak IPS mungkin sudah tahu, tapi untuk pemaparan lebih lanjutnya akan saya jelaskan supaya teman-teman lebih mengerti atau memahami lagi materi tentang integrasi sosial. Oke, kita lanjut akan membahas tentang pengertian dari integrasi sosial. Oke, saya mengambil 3 pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Sosiologi, dan menurut para ahli. Kita bahas satu persatu pengertian dari integrasi sosial. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi sosial itu berasal dari 2 kata, yaitu integrasi dan sosial. Integrasi diartikan sebagai pembauran yang dimana akan menjadi kesatuan yang utuh, sedangkan sosial adalah hal yang berkaitan dengan masyarakat. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Sosiologi, integrasi sosial itu diartikan sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, maksud dari perbedaan itu apa sih gitu? Nah, perbedaan yang dimaksud adalah kita di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat. Perbedaan yang dimaksud itu adalah perbedaan agama, suku, ras, etnik, budaya, adat istiadat. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan di masyarakat. Dan sedangkan menurut para ahli, saya mengambil salah satu ahli yaitu Gillen, yang dimana beliau pernah menyebutkan bahwa integrasi sosial itu merupakan suatu bagian dari proses yang terjadi akibat adanya perbedaan baik fisik, emosional, tata bahasa, budaya, dan perilaku. Itu adalah menurut teorinya Pak Gillen. Integrasi itu diartikan sebagai proses perbedaan antara fisik, emosional, bahasa, perilaku, atau
gunakan. Nah, itu pembahasan mengenai pengertian tentang integrasi sosial. Kita next ke materi selanjutnya. Oke, kita akan bahas tentang ciri yang mendasar terjadinya sebuah integrasi sosial. Yang pertama, ciri mendasar dari sebuah terjadinya integrasi sosial yaitu adanya persamaan atau kesatuan yang terbentuk dari diri sendiri, bukan karena ikatan ataupun paksaan. Yang kedua, timbulnya sebuah persamaan, artinya sebuah pandangan hidup di antara masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai yang tertanam di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu terdapat persamaan dalam orientasi kerja di masyarakat. Yang keempat yaitu tujuan yang sama, artinya masyarakat itu memiliki tujuan yang sama dengan menjual pada prinsip ideologi yang dimiliki. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki ideologi tersebut, yaitu Pancasila. Kita sudah memiliki dasar pandangan hidup, falsafah hidup, yaitu adanya sebuah yang dinamakan Pancasila. Kita sudah memiliki itu. Oke, pasti teman-teman di rumah ataupun yang menonton video ini bertanya-tanya, mengapa sih harus ada sebuah integrasi sosial di masyarakat? Nah, integrasi sosial itu sangat penting terjadi di masyarakat. Mengapa? Kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural, integrasi sosial ini sangatlah penting. Karena mengapa? Pertama, integrasi sosial ini mewujudkan nantinya kehidupan yang tentram. Dan yang kedua yaitu integrasi sosial juga menghadirkan rasa nyaman bagi masyarakat, karena kita khususnya masyarakat Indonesia itu kan majemuk dan multikultural. Pastinya di masyarakat itu memiliki perbedaan persepsi, sering terjadi perbedaan persepsi, konflik-konflik. Nah, dengan adanya integrasi sosial, maka kita bisa meredam hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu integrasi sosial juga mampu membuatkan ataupun masyarakat itu bisa memiliki sikap kepedulian antara sesama maupun sesama yang memiliki perbedaan keyakinan maupun perbedaan agama ataupun suku. Itu artinya masyarakat itu mampu memiliki sikap peduli, toleransi sesama masyarakat yang memiliki berbeda agama ataupun budaya. Nah, dilihat dari hal tadi, mengapa integrasi itu sangat penting, dari ciri-ciri integrasi sosial itu, artinya ditarik kesimpulan bahwa integrasi sosial itu merupakan suatu hal yang bisa menciptakan keharmonisan bagi masyarakat, terkhususnya Indonesia yang sebagai masyarakat majemuk yang memiliki banyak adat istiadat maupun bahasa, suku, ras, dan masyarakat yang multikultural. Artinya Indonesia itu sangat memerlukan integrasi sosial untuk menciptakan keharmonisan yang terjadi di masyarakat. Oke, kita lanjut membahas tentang faktor apa saja sih yang mendukung terjadinya integrasi sosial. Ada dua faktor yang mendukung terjadinya adanya integrasi sosial. Yang pertama yaitu dibutuhkan kepribadian ataupun pandangan hidup yang sama. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia itu memiliki pandangan yang sama. Artinya tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain, menerima semua perbedaan yang ada, menerima semua perbedaan agama yang ada. Artinya kita mewujudkan suatu keharmonisan yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Artinya kita memiliki rasa bahwa kita ini Indonesia. Kita berbeda, walaupun kita berbeda bahasa, budaya, dan ras, kita harus memiliki rasa satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara, yaitu Indonesia. Adapun tadi sudah mungkin menyinggung tentang faktor eksternal ya, apa yang mendukung suatu integrasi sosial itu. Sekarang faktor internalnya yaitu apa sih yang mendukung dari dalam diri kita sendiri ataupun dalam masyarakat, apa sih yang mendukung terjadinya sebuah integrasi sosial gitu ya.
Yang pertama yaitu semangat gotong royong. Kita sudah sering melihat bahwa masyarakat di luar sana itu sering melakukan gotong royong. Itu merupakan salah satu contoh dari adanya integrasi sosial, di mana masyarakat saling bahu-membahu membantu sama lain untuk mewujudkan sebuah kenyamanan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Kita, terkhususnya kita sebagai manusia, tidak luput akan tidak bisa hidup sendiri begitu ya. Tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk ikut membantu dalam kegiatan kita. Salah satu contohnya seumpama membangun jalan. Kita pasti gotong royong membantu sesama lain. Artinya dari sanalah kesadaran dalam diri masyarakat itu sudah ada. Yang terakhir yaitu turut empati ataupun simpati gitu. Artinya masyarakat di luar sana itu bila ada sebuah keluarga ataupun teman yang mengalami suatu bencana ataupun musibah, kita ikut empati, merasakan sedihnya, merasakan sukacita di sana. Ya itulah persamaan yang kita bangun di suatu masyarakat untuk mewujudkan terjadinya sebuah integrasi sosial. Oke, kita bahas sekarang tentang proses ataupun tahapan yang harus dilalui jika mewujudkan suatu integrasi sosial. Pastinya sebuah tindakan ataupun sebuah perilaku memerlukan adanya proses ataupun tahapan yang kita akan lalui gitu ya. Kita bahas satu persatu. Ada 4 tahapan yang ataupun proses. Yang pertama yaitu akomodasi. Nah, akomodasi itu apa sih yang dimaksud akomodasi? Itu adalah suatu proses yang adanya keseimbangan dalam suatu interaksi antara individu ataupun kelompok. Antara kelompok di masyarakat yang berkaitan dengan norma ataupun nilai. Artinya akomodasi itu sendiri diartikan sebagai proses keseimbangan dalam terjadinya suatu interaksi di masyarakat, baik individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan suatu nilai ataupun norma, yang dimana bertujuan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat. Artinya terjalinnya kerjasama di masyarakat. Yang kedua yaitu kerjasama. Maksud dari kerjasama sendiri adalah kesamaan orientasi yang berada di masyarakat. Artinya kita saling membantu memecahkan suatu permasalahan, itu sudah termasuk dalam kerjasama. Membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu adalah suatu proses, satu tahapan yang terjadi di masyarakat, yang dimana salah satu faktor pendorong dari terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi sendiri diartikan sebagai salah satu bentuk untuk mempersatukan individu maupun kelompok agar terciptanya keseimbangan yang ada di masyarakat. Artinya terciptanya sebuah keseimbangan di masyarakat itu terjadi karena adanya koordinasi ataupun keselarasan dalam hubungan di masyarakat, di mana dalam sebuah organisasi pasti nantinya memerlukan koordinasi satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi antara satu sama lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah asimilasi. Asimilasi sendiri itu diartikan sebagai usaha-usaha yang mengurangi suatu adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok, yang dimana tujuan akhirnya yaitu untuk membentuk suatu kebersamaan atau tujuan untuk mencapai kebersamaan. Nah, contoh asimilasi itu sendiri yaitu seperti toleransi dan simpati terhadap sesama, sehingga terjadinya sebuah interaksi di kalangan masyarakat. Nah, itulah proses yang ataupun tahapan yang harus dilalui untuk terbentuknya suatu integrasi sosial di masyarakat. Ada akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Oke,
Karena tadi sudah di dalam ruangan, sekarang kita berada di luar ruangan. Nah, saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian dari integrasi sosial, prosesnya, pengertian dari para ahli, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu contoh dari apa sih itu integrasi sosial, contoh dari integrasi sosial itu sendiri, supaya nantinya teman-teman tahu bagaimana bentuk dari integrasi sosial. Oke, jangan skip videonya, kita akan menonton sebuah tayangan, yaitu salah satu contoh dari integrasi sosial. Selamat menonton. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekian video dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baru dari video saya dan bisa memetik hal-hal baru dari video saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.